Wang Lang mendengus dingin dan terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan Du Biao tidak bisa menahan cemberut saat melihat ini. Sekarang dia dapat yakin bahwa di bawah malam ini, pasti ada konspirasi yang tersembunyi di langit, dan itu jelas ditujukan pada Qin Yichen. Dua orang terdiam beberapa saat, suasananya aneh. Tapi setelah mengertakkan gigi, melihat punggung ramping yang terbang ke tepi tembok kota, Du Biao akhirnya berseru, "Sersan di kota, temui musuh dengan komandan ini." Malam ini ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Setelah Wang Lang bergumam, lampu pompa berkedip dan terbang ke arah Qin Yichen. Di atas tembok kota, malam menyilaukan. Sebelum Qin Yichen, Lu Hong dan Zhao yang sudah berada di tembok kota. 4 komandan lainnya juga datang satu demi satu. Mereka memandangi 2 panglima besar yang diam dan tidak bisa membicarakannya dengan transmisi suara. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Perang Dunia Barat tiba-tiba menyerang kota? Aku tidak tahu. Tapi itu pasti ditujukan pada Tuan Qin. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tidak bagus. Bahkan Tuan Lu belum mengungkapkan posisinya. Kita hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah. Alis Lu Hong mengerutkan kening, menggeram boneka, melirik Zhao yang dari waktu ke waktu. Semakin tenang wajah yang terakhir, semakin gelisah dia. Tanpa alasan, Jing Yuyu tidak punya alasan untuk mengirim pasukan. Bahkan Lu Hong diam-diam berpikir, mengapa kali ini, dia menahan diri. Namun, menunggu Lu Hong menemukan jawabannya, dia melihat bahwa Qin Yichen telah terbang, mendarat di tembok kota, berdiri di atas tangannya, dan tampak acuh tak acuh. Kekuatan abadi, menatap langit, seperti matahari yang terik, Qin Yichen bisa melihat tentara barat sedang bertugas. Omong-omong, Qin Yichen juga pernah mengalami perang dalam berbagai ukuran. Apakah itu pertempuran antar pusat kekuatan, pembantaian antar elit, atau bahkan pertempuran untuk bertahan hidup antar ras. Meskipun tentara berada di bawah tekanan, Qin Yichen masih mengungkapkan kekacauan, dan ketika Zhao yang melihat sosok sebelumnya, lampu pompa jelas dingin. Dalam kegelapan, itu seperti ular berbisa yang menunggu kesempatan. Tidak bersembunyi di kota, seperti yang dia inginkan. Setelah memadatkan matanya yang dingin, Zhao Yanggang ingin melangkah maju. Tetapi melihat Qin Yichen meliriknya, "Zhao Tong, kamu tahu mengapa Perang Dunia Barat tiba-tiba menyerang kota?" Zhao yang terkejut, lalu mengepalkan tinjunya dan berkata, "Tuan Qin, tidak ada informasi yang dikembalikan ke garis mata pekerjaan rendah hati di Jingyu Realm." Tetapi pemikiran rendah hati bahwa pencuri dunia perang barat bergegas melakukan serangan diam-diam dan tiba-tiba ingin aku menunggunya dan mengacau. Qin Yichen menatap. Air yang menetes tidak terungkap, dan tidak ada petunjuk dalam ekspresi Zhao Yang. Sekilas, 10 panglima besar semuanya ada di sini. Ye Rui dan Qi Baihe tidak perlu bicara lebih banyak. Yang lainnya, seperti alis Lu Hong yang mengerutkan kening, juga merasa bahwa ada hal-hal yang tidak terduga. Para pemimpin lainnya khawatir dan ekspresi. Melihat reaksi semua orang, Qin Yichen tidak bisa menahan cemberut. Pada saat yang sama, Zhao yang melengkungkan tinjunya dengan erat ke jari-jari cincin luar angkasa, dan yin-yin di matanya tersembunyi dengan baik. Lagi pula, gaya tubuh aneh Qin Yichen membuatnya tidak berani peduli. Belum lagi sekelompok orang Ye Rui yang gagal menghargai kebaikan seseorang, bahkan menjaganya. Namun, pada saat ini, saya tiba-tiba melihat pelangi biru keperakan di luar tembok kota. Bang! Kekuatan abadi membuka gulungan sutra putih yang melonjak hingga ekstrim. Tembok kota tiba-tiba meledak dan debu berserakan. Tetapi pada saat ini, Qin Yichen melihat cahaya dingin di depannya. Tuan Qin, hati-hati. Ledakan. Dalam kilatan cahaya, Qin Yichen melihat panah darah meledak. Dan kemudian tubuh tercinta Ye Rui terbang ke dirinya sendiri. Di atas battle armor, sebuah lubang darah telah ditembus. Ledakan. Qin Yichen hanya merasakan kekuatannya tenggelam. Dan kekuatan serangan ini sepertinya telah berkembang untuk waktu yang lama. Debu menyebar, menunjukkan seberkas cahaya dingin. Zhao yang memegang tombak panjang, dan wajahnya muram, pelacur. Jangan lupa siapa yang membantumu menerobos Immortal Monarch. Pada Qin Yichen berdiri di udara, menatap dengan acuh tak acuh, itu kamu. Orang yang menyelinap menyerang adalah Zhao Yang. Sejujurnya, Qin Yichen agak tidak terduga. Atau, meskipun dia meragukan Zhao Yang, dia tidak pernah berpikir bahwa Zhao Yang akan melakukan langkah ini. Meskipun ada perselisihan terus-menerus di aula besar pada waktu itu, tetapi Qin Yichen tidak menyangka, Zhao Yang telah benar-benar jatuh dari dunia barat. Kecelakaan yang tiba-tiba muncul, semua orang terkejut, tetapi sebelum mereka sempat bereaksi, mereka melihat aliran cahaya di formasi Perang Dunia Barat. Orang yang dipimpinnya adalah penguasa Jingyu Realm Wenzong. Siluet di belakangnya galak, dan mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik Immortal Monarch. Wenzong Yao berdiri jauh, melihat ke bawah ke kota 100 pertempuran. Dan lebih banyak lagi ke Qin Yichen, dengan seringai di bibirnya dan lelucon kata-kata. Zhao Yang, kesempatan yang sangat bagus. Tapi kamu masih melewatkannya. Zhao yang berdiri dengan pistol dan melihat ke arah mata Ye Rui yang penuh kebencian. Tuan,
Semua pelacur sialan ini. Mata Wenzong melirik, melihat ke arah mata Ye Rui penuh dengan penghinaan, dan seluruh tubuhnya memicu semburan kekuatan abadi. Untuk waktu yang lama, semua orang merasa bahwa di sekitar udara sepertinya membeku, dan itu memalukan. Murid Raja Abadi Arktik menyusut, ketakutan. Ini adalah lapisan surgawi Raja Abadi 3. Ini, Wenzong. Ya Tuhan, apa yang kamu lakukan sekarang? Meskipun banyak pemimpin tahu bahwa pertempuran malam ini melawan Qin Yichen, tidak menyangka Wenzong akan melakukannya sendiri. Dan bahkan Zhao yang memilih untuk melihatnya. Tampaknya pembunuhan hari ini tidak akan pernah berakhir dengan mudah. Tetapi pada saat ini, saya melihat Ye Rui menutupi tombak panjang, tangan giok merah darah merah yin, dan wajah cantik membunuh niat Lingran. Zhao Yang, kamu pengkhianat. Qi Baihe juga berdiri di samping Qin Yichen. Ketika Lu Hong melihat Wenzong, lampu pompa berkibar, tetapi menatap Zhao Yang. Zhao Yang, kamu. Namun, suara Lu Hong tiba-tiba terhenti, karena dia tahu tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Wenzong menembaknya sendiri, rupanya membunuh Qin Yichen. Namun, Zhao Yang melirik dengan dingin, dan berkata sambil menyeringai, mengapa? Siapa yang tidak puas dengan perang di awal? Sekarang dia berpura-pura setia dan setia. Wenzong juga berkata sambil mencibir, Lu Hong, dewa akan memberimu kesempatan lagi sekarang. Tahu apa yang harus dilakukan? Tentu saja, Lu Hong tahu apa yang dia maksud, tapi dia tetap tidak bergerak. Dia hanya berdiri di tengah kedua sisi dan menatap Wenzong dengan dingin. Meskipun dia memiliki kebencian terhadap Perang Korea Utara, tapi itu saja. Bahkan karena Lu Hong masih mengingat Perang Korea Utara dan pelatihan leluhurnya, dia akan merasa tidak puas. Jika tidak, dia akan berbalik melawan dia. Tetapi untuk mengatakan bahwa seperti Zhao Yang, dia mengkhianati 100 battle domain dan mengkhianati dunia Korea Utara. Lu Hong tidak bisa melakukannya. Namun, keengganan untuk jatuh ke mata Wenzong membuatnya tiba-tiba marah. Apa? Setelah membesarkan 10.000 tahun, bahkan seekor anjing, ia harus menggoyangkan ekornya. Ini membuat banyak orang yang hadir memerah, tetapi Qi Baihe mencibir. Dia awalnya terhubung ke dunia utara, adapun sumber daya yang dikirim oleh dunia barat. Jangan sia-sia. Wenzong juga tidak lagi memperhatikan Lu Hong, tetapi malah melirik Zhao Yang, yang mengerti, dan mengarahkan senjatanya ke Qin Yichen. Semuanya, bunuh anak ini bersamaku hari ini. Masa depan yang cerah menunggumu.